Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita, NPM 0031. Saya di sini akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi yang saya jelaskan yaitu pengertian fonologi, vokal dan konsonan, diftong, gugus konsonan, fonen dan grafem, dan suku kata. Pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka, secara harfiah fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek dalam kajian fonologi, yaitu satu, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik. Dan dua, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna disebut dengan fonemik. Fonetik memiliki tiga tugas utama, yaitu satu, menyelidiki ciri fisik bunyi bahasa atau fonetik akustik. Yang kedua, menyelidiki bahasa bunyi bahasa yang dihasilkan atau fonetik akulturatoris. Dan yang ketiga yaitu menyelidiki bagaimana bunyi bahasa diterima oleh pendengar atau fonetik auditoris. Yang pertama yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik akustik ini membahas dan mendeskripsikan bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang kedua yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Seperti contohnya bibir atas itu labium, bibir bawah labium, dan gigi dentum. Keempat, lengkung kaki gigi alveolum, langit-langit lunak velum, anak tekak uvula, faring atau parinek, dan lain-lain. Bunyi bahasa dihasilkan melalui kerjasama alat-alat artikulasi atau artikulator di atas. Proses produksi bunyi bahasa mengikuti cara kerja berikut. Yang pertama yaitu udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan. Besar kecilnya suara yang dibutuhkan diatur oleh pita suara. Yang kedua, artikulator aktif bergeser sesuai jenis bunyi bahasa yang akan dihasilkan. Artikulator aktif terdiri atas bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, punggung lidah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu artikulator aktif menuju titik artikulasi atau artikulator pasif bekerja sama mengatur produksi bunyi bahasa. Titik artikulasi yang dituju disesuaikan dengan jenis bunyi bahasa yang akan dihasilkan. Artikulator pasif adalah alat artikulasi yang tidak bergerak seperti bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit lunak, langit-langit keras. Yang keempat yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Penuturan bahasa Indonesia dalam alam bawah sadar sebenarnya selalu melakukan keempat prosedur tersebut dalam memproduksi bunyi bahasa untuk kegiatan berkomunikasi. Vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor: tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Konsonan dapat dikategorikan sebagai konsonan yang bersuara atau yang tak bersuara, misalnya P dan T. Adalah konsonan yang tak bersuara, sedangkan B dan D adalah konsonan yang bersuara. Penamaan bunyi dilakukan dengan menyebutkan artikulator yang bekerja seperti labio atau bibir bawah, apiko atau ujung lidah, lamino atau daun lidah, dorso atau belakang lidah, dan radiko atau akar lidah. Diikuti oleh daerah artikulasinya, labial atau bibir atas, dan dental atau gigi atas, alveolar atau gusi, velar atau langit ujung gigi lunak, dan uvular atau anak tekak. Apabila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas, bunyi yang dihasilkan disebut labiodental atau bibir gigi.
Contohnya bunyi F. Bunyi yang dinamakan alveolar dibentuk dengan ujung lidah atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi, misalnya T, D, dan S. Diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan diftong biasanya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Syarat diftong yaitu satu hembusan atau satu suku kata. Bentuk diftong ada tiga, yaitu OE, AU, dan AE. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi BR pada kata praktik adalah gugus konsonan. Demikian pula dengan PL pada plastik, TR pada sastra, dan STR pada struktur. Pemisahan bunyi pada kata ini adalah praktik, plastik, sastra, dan struktur. Dengan contoh di atas jelaskan bahwa tidak semua deretan konsonan tidak membentuk gugus konsonan. Dalam bahasa cukup banyak kata yang memiliki dua konsonan yang berdampingan, tetapi belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Contoh lain dari deretan dua konsonan yang bukan gugus konsonan adalah PT pada cipta, KS pada aksi, dan RG pada harga. Fonem dan grafem. Satu bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata dinamakan fonem. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Oleh karena fonem lazim dilambangkan dengan huruf dalam penulisannya, sering tidak tampak perbedaannya dari grafem. Suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Kata seperti datang diucapkan dengan dua hembusan nafas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu datang terdiri atas dua suku kata. Tiap kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi inti suku kata. Inti ini dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih, meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Suku kata yang berakhir dengan vokal K atau V disebut suku buka dan suku kata yang berakhir dengan konsonan K, VK disebut suku tutup. Suku kata dibedakan berdasarkan pengucapan, sedangkan penggal kata berdasarkan penulisannya. Terima kasih penjelasan tentang fonologi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.